materi MPLS pada hari ini adalah tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum Ibu menyampaikan materi tersebut, perkenalkan, nama Ibu adalah Bu Ervin Marliana. Kalian bisa panggil dengan Bu Ervin. Dalam materi kali ini, yang menyajikan materi ada dua. Yang pertama itu Bu Ervin dan yang kedua adalah Bu Lilis. Selanjutnya, pada materi kesadaran berbangsa dan bernegara, itu kalian harus tahu apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena kalian sebagai peserta didik, maka kalian wajib mengetahui untuk materi tersebut. Itu juga merupakan landasan materi kalian dalam materi PPKN. Dalam materi kesadaran berbangsa dan bernegara, kita sebagai warga negara itu memiliki nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami, ya. Yang pertama itu adalah cinta tanah air. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai negara kita. Ya, yang pertama itu adalah cinta tanah air. Kita harus mencintai negara kita. Salah satu bukti bahwa kita mencintai tanah air kita yaitu dengan yang pertama, melestarikan budaya-budaya yang ada di negeri kita, di Indonesia. Misalnya, ada tari-tarian, ada kesenian, kita melestarikan budaya tersebut supaya tidak mati. Selain melestarikan budaya-budaya, kita juga harus mencintai produk dari negara kita sendiri. Ya, kita harus mencintai, kita harus menggunakan, itu merupakan salah satu bentuk dari kita mencintai produk dari negara kita. Selain itu, bukti bahwa kita mencintai tanah air kita yaitu dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun dimanapun tempat kita harus bisa menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Itu juga salah satu bukti bahwa kita mencintai tanah air kita. Selain itu, kalian juga bukti bahwa kita cinta tanah air yaitu kita mengetahui sejarah negara Indonesia. Misalnya ketika negara Indonesia merdeka, kalian itu mengetahui bagaimana sejarahnya. Yang itu yang pertama, nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami. Yang kedua itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya apa? Misalnya kalau kita menyadari bahwa kita sebagai warga negara yang baik atau bangsa yang baik, itu kita menghindari terjadinya perkelahian, misalnya perkelahian antar orang atau perkelahian antar kelompok, kita harus bisa menghindarinya. Ya, misalnya kalian ketika sekolah itu tidak boleh berkelahi dengan teman kalian sendiri ataupun dengan kelompok teman yang lain. Itu juga salah satu bukti bahwa kita menyadari akan berbangsa dan bernegara. Kemudian nilai bela negara yang ketiga yang harus kalian tahu itu adalah Pancasila. Kalian pasti tidak asing lagi dengan apa itu Pancasila. Pancasila itu merupakan dasar dari negara kita atau ideologi negara. Jadi kita sebagai warga negara yang berbangsa dan bernegara, kita itu harus mematuhi dan kita harus pokoknya mematuhi Pancasila. Karena Pancasila itu adalah alat pemersatu bangsa, jadi menyatukan dari segala jenis budaya, segala jenis suku bangsa. Jadi Pancasila itu adalah alat pemersatu. Jadi dengan adanya ideologi Pancasila itu dapat mematahkan rintangan, hambatan ataupun gangguan. Itu merupakan contoh dari bela negara Pancasila. Bela negara yang harus kita pahami yang keempat itu adalah rela berkorban untuk negara. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita itu harus rela mengorbankan jiwa dan raga kita untuk negara kita. Contohnya, misalnya ketika ada pemain sepak bola ya, misalnya seorang pemain sepak bola tersebut itu rela, dia itu mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya. Itu selain untuk profesinya atau pekerjaannya, dia itu juga memperjuangkan negara Indonesia demi kemajuan negara Indonesia. Itu salah satu pengorbanan kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang kelima, bela negara yang harus kita lebih pahami yaitu memiliki kemampuan bela negara. Jadi kita sebagai warga negara harus mampu
membela negara kita. Misalnya kita itu harus memiliki sifat kedisiplinan ya, apalagi kalian sebagai peserta didik harus disiplin. Ini untuk kemajuan kalian di masa yang akan datang. Selain disiplin, kita harus ulet dalam bekerja. Selain ulet juga kita harus mampu bekerja keras. Nah, jadi ada 5 nilai bela negara yang harus kita pahami. Selain nilai bela negara yang harus kita pahami, itu adalah materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita juga harus memiliki sifat nasionalisme. Ya, apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu sebenarnya mencintai bangsa dan negara kita. Tetapi nasionalisme itu memiliki 2 arti, ya. Arti yang pertama itu adalah arti sempit. Artinya yaitu mencintai bangsa dan negara kita secara berlebihan. Jadi mencintai bangsa dan negara secara berlebihan dan menganggap bangsa lain itu lebih rendah kedudukannya. Ya, itu adalah nasionalisme dalam arti sempit. Tapi kalau dalam arti luas, itu nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara kita secara sewajarnya dan menganggap bangsa lain itu memiliki kedudukan atau derajat yang sama. Dalam membina nasionalisme itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan rasa toleransi. Kemudian yang ketiga itu adalah kita harus memiliki rasa senasib dan sepenanggung itu dengan sesama bangsa. Itu adalah 3 hal untuk membina nasionalisme. Sedangkan 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk rasa nasionalisme itu adalah yang pertama, sukuisme. Apa itu sukuisme? Sukuisme itu adalah menganggap suku bangsa sendiri itu paling baik. Kemudian yang kedua itu ada chauvinisme. Apa itu chauvinisme? Menganggap bangsa sendiri itu paling unggul. Kemudian yang ketiga itu adalah ekstremisme. Apa itu ekstremisme? Ekstremisme itu adalah mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, meskipun cara itu dengan kekerasan. Itu adalah ekstremisme. Kemudian yang terakhir itu ada provinsialisme. Apa itu provinsialisme? Provinsialisme itu adalah sikap selalu berkutat dengan provinsi sendiri. Jadi selalu berkutat dengan provinsi sendiri. Selain sikap nasionalisme di dalam menyadari berbangsa dan bernegara, itu ada sikap patriotisme. Contoh penerapan patriotisme di dalam berbangsa dan bernegara, yang pertama itu misalnya dalam keluarga kita bisa menonton film tentang perjuangan bangsa. Selain menonton film itu, kita juga bisa mengibarkan bendera merah putih di depan rumah kita pada saat hari-hari tertentu. Selain di dalam keluarga, itu penerapannya juga ada di sekolah. Misalnya kita di sekolah itu mengikuti upacara bendera. Kemudian yang kedua, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah contoh dari sikap patriotisme kita. Kemudian yang ketiga, sikap patriotisme ada di masyarakat. Kalau di masyarakat, contohnya itu adalah kita bisa menjaga silaturahmi, kita bisa menjalin persaudaraan dengan baik terhadap tetangga, misalnya saling gotong royong, kemudian menjaga kerukunan dengan tetangga, saling membantu jika ada yang kesusahan. Dan yang terakhir, contoh dari sikap patriotisme penerapannya adalah dalam kehidupan bernegara. Kalau dalam kehidupan bernegara itu misalnya kita mencintai dan memakai produk dari bangsa Indonesia sendiri. Selain itu juga kita menjunjung tinggi negara kita sendiri dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku di negara kita. Mungkin itu saja yang bisa Bu Ervin sampaikan untuk materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga apa yang Bu Ervin sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari Bu Ervin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.